Kalau memang benar ada kisah Mahabharata, bagaimana mungkin ada orang bisa melahirkan anak 100 orang? Kurawa. Ya, itu kan nggak masuk akal sekali itu. Betapa hebatnya Maharesi Wyasa menulis Wiracarita. Ini carita yang begitu indah, menembus ruang dan waktu. Swastiastu, salam rahayu Pak Dokter, Pak Putu, Bu Navigator. Sehat, becik, dan Demitos. Kali ini saya nyerah deh. Pokoknya demen ya Demitos. Semua sudah hadir lagi, kita diskusi santai, kita bicarakan hal-hal yang fenomenal mungkin yang terjadi di masyarakat. Semoga ada hal positif yang bisa didapat oleh pemirsa. Kali ini apa ya? Saya berpikir apa nih Demitos kali ini? Mungkin karena kita baru saja selesai melakukan pesta akbar nih, pemilu. Ya, saya kaitkanlah sedikit. Dan saya ingat nih janji Pak Dokter nih. Suatu saat kita bahas tentang Mahabharata. Setuju. Dan Pak Dokter juga sedang dalam progres membuat buku, menulis buku terkait dengan Mahabharata. Nah, kita bahas Mahabharata. Setuju ya Pak Putu ya, Pak Dokter ya? Ya, jadi bagaimana sih Mahabharata itu, mitos atau faktanya, kemudian apa kaitannya dengan kehidupan nyata? Ya, itu kan terpenting. Bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata. Saya rasa itu poin dari Demitos, bahwa apapun mitos-mitos itu, tanda kutip mitos atau tidaknya, tapi yang terpenting adalah asas manfaatnya dalam realita. Nah, mulai dari Pak Dokter nih langsung nih. Iya, betul. Mahabharata itu apa sih? Gitu. Dan benar ada atau tidak? Nah, ini kita berondong karena janjinya Pak Dokter. Kalau bicara dengan kata Mahabharata, Maha itu besar ya. Bharata itu keluarga Bharata. Sehingga ini kisah besar keluarga Bharata. Jadi dari sana kita paham berarti jangan-jangan memang benar ada ini. Nah, ini kan sering masih jadi perdebatan ini. Kalau memang benar ada kisah Mahabharata, bagaimana mungkin ada orang bisa melahirkan anak 100 orang? Kurawa. Ya, itu kan nggak masuk akal sekali itu. Masa dari, kan kita tahu ceritanya bahwa Gandari hamil, belum jadi apa-apa, tapi karena dia ingin anaknya lahir lebih dulu daripada anaknya Dewi Kunti agar mendapatkan tahta di Hastinapura, maka dia keluarkan bayinya dipaksa. Yang keluar cuma daging, seonggok daging. Loh, kalau hamilnya sekian yang keluar seonggok daging kan nggak masuk akal juga. Secara dunia medis kita kayaknya nggak aneh gitu kan. Tapi kemudian daging itu dipotong-potong jadi 100, dimasukkan ke dalam tempayan, kemudian dimantrai oleh Resi Wyasa, dan jadilah dia lahir sebagai 100 Korawa. Nah, kemudian Dewi Kunti dan Dewi Madri juga nggak bisa punya anak. Tapi kemudian atas doa, atas mantra yang diberikan, lahirlah anak-anak dari para dewa. Ada Dewa Surya, Dewa Indra, Dewa Bayu, Dewa Dharma, Dewa Aswin. Nah, dari situ kemudian jadi membingungkan. Ini fakta apa mitos? Ini sering. Bagi yang percaya pada fakta, mereka mengatakan ini guru kesetranya. Di sini ada tanda-tanda radiasi nuklir ketika mereka menggunakan peluru perang ya. Waktu perang Mahabharata mereka menggunakan senjata nuklir, yaitu yang disebut Brahmastra, yang dikeluarkan oleh Aswatthama gitu ya, sehingga membunuh sampai bayi di dalam kandungan. Akan sampai begitu ceritanya. Sehingga disebutlah dia Ityasa. Ityasa. Inilah kejadian nyata. Gitu. Tapi kalau kita katakan inilah kejadian nyata, kemudian lalu siapa keturunan-keturunan dari Krishna, dari Pandawa dan seterusnya? Kenapa hilang, tidak ada garis keturunan? Yang dengar cerita dari teman yang ada di India, dia bilang, ada teman dia nyeleneh, enggak, kami tidak pernah diajarkan itu sebagai sebuah kisah sejarah. Dia bilang begitu. Justru dari India. Orang India yang mengatakan kayak kita, kalau kita kan diajarkan kerajaan-kerajaan Jawa sebagai kisah sejarah.
Tapi di sana nggak diajarkan sebagai kisah sejarah katanya. Yang nonton juga cerita penelitian-penelitian lain juga masih agak begini. Tapi ada yang menemukan katanya ada istana Dwaraka di bawah lautan. Oke lah, kalau itu kita perdebatkan, lalu apa manfaatnya kita dapat? Tidak selesai. Tidak selesai. Ya, tapi mungkin bagus kalau kita kemudian mengatakan itihasa. Inilah kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang di mana? Apakah hanya di India? Atau sebenarnya ini kejadian di sebuah ruang dan waktu yang sampai saat ini hidup, yaitu di dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan demikian. Inilah kisah nyata yang ada di dalam diri kita sendiri dan ada di mana-mana. Dan kalau kita kembali melihat kisah Mahabharata sebagai sebuah cerita wiracarita Mahabharata, maka kita akan ingat bagaimana kita di ajaran Hindu diajarkan bahwa ada Sruti, wahyu yang turun sebagai Weda, ada Semerti, ingatan-ingatan pengajaran dari para maharsi yang dicatat oleh murid-muridnya. Menjadilah Weda Semerti. Lalu Weda Semerti turun diceritakan ajaran-ajaran itu melalui kisah-kisah, baik kisah Purana ataupun Itihasa. Nah, yang kemudian percaya bahwa kisah Mahabharata ini mungkin ada yang mengkaitkan dengan kisah peperangan antara India Utara dengan India Selatan. Kisah peperangan antara bangsa Arya dengan bangsa Drapida gitu kan. Ada cerita sejarahnya di situ. Dimasukkanlah dalam bentuk storytelling, Pak Putu. Storytelling di mana kemudian ajaran-ajaran Weda masuk, Danur Weda tentang bagaimana ilmu peperangan, strategi perang masuk, bagaimana ajaran-ajaran yang Bhagavad Gita masuk ke situ. Dan dibuat skenarionya Bhagavad Gita mengalir di tengah-tengah medan Kurukshetra dan seterusnya gitu. Sehingga di situ kita bisa melihat dan mengabaikan ada yang klaim-klaim seperti itu bahwa apa? Oh, ini kisah terjadinya di India. Buktinya ini ada Kurukshetra. Yang lainnya mengatakan apa? Enggak, ini kisah di Nusantara. Buktinya ada Gunung Arjuna. Gitu. Ada Semar. Nah, kalau di Bali lain lagi. Ini fakta nih. Di India dihilangkan sehingga di sana tidak ada punakawan. Kalau di Bali ada punakawan. Jadi yang mana yang benar? Lagi-lagi kita abaikan saja. Tapi apa manfaatnya? Nah, kalau kita mau melihat sekarang silahkan simpulkan sendiri. Kalau kita mau ceritanya, ini yang tulis walaupun baru 90 halaman dari sekian Kuningan yang lalu. Karena di setiap Kuningan baru dialirkan Pak Putu. Kuningan di tahun berapa tuh dialirkan dapat 45 halaman. Kuningan berikutnya dapat 45 halaman jeda lagi. Nggak tahu kenapa buku itu jeda. Mungkin ditambah Pak Putu juga, jangan dulu yang itu. Gitu. Sehingga yang muncul apa? Kandepat yang muncul, ajaran kita yang muncul lebih dulu. Baru nanti mungkin Mahabharatanya setelah siapa tahu nih nanti Kuningan nanti ini jadi langsung udah selesai. Ya, masih banyak. Kita doakan nanti. Ya, mudah-mudahan. Supaya dilancarkan. Mudah-mudahan. Karena di situ minta izinnya berat, minta izin untuk dituliskan kepada sang pengawi di awal. Karena dia kan mau mengupas Pak Putu. Mengupas Mahabharata harus minta izin. Kenapa? Karena akan menceritakan bahwa bagi pemahaman yang diajarkan, kisah Mahabharata ini adalah kisah diri kita semua. Kisah diri siapa? Kisah diri kita semua yang diwakili oleh kisah diri Resi Vyasa, yang juga disebut sebagai Krishna Dwipayana. Gitu. Jadi dia berkisah tentang dirinya sendiri. Kita faktanya apa? Dresta-rasta yang buta, Pandu yang pucat, yang penakut, dan Widura yang bijaksana, itu kan bukan dilahirkan oleh keturunan Hastinapura yang bernama Citragada dan Wicitrawirya. Dia lahir justru dari Resi Vyasa. Jadi ketika Ambika dan Ambalika sebagai janda yang ditinggal mati oleh Citragada dan Wicitrawirya tidak punya anak, akhirnya dipanggillah Resi Vyasa untuk meneruskan garis keturunan di situ. Jadi Resi Vyasa dengan sangat terpaksa mengikuti apa permintaan Dewi Satyawati, ibunya. Akhirnya dia mau, padahal dia seorang resi yang nggak boleh berhubungan badan. Akhirnya apa? Oke, saya harus menjalankan putrot padana namanya. Putrot padana. Memberikan benihnya untuk meneruskan garis keturunan di situ. Karena betapapun juga dia adalah anak dari Ibu Satyawati. Lalu dia mengucapkan mantra, tapi diberikanlah syarat. Kalau
Ambika, Ambika dan Ambalika mau siapkan dirimu gitu. Tapi akhirnya apa? Si Ambika tutup mata karena dia memancarkan wajah yang serem. Tutup mata, ketakutan, lahirnya orang buta. Kemudian Ambalika pucat ketakutan, tidak nutup mata tapi pucat ketakutan. Tidak mau melakukan, akhirnya apa? Lahirlah Pandu. Dan yang terakhir, kedua-duanya tidak berani lagi. Karena ibu ya Satyawati ingin anak yang sehat. Tidak berani lagi dua-duanya. Disuruhlah pembantu, dayang-dayang istana. Nah, dayang-dayang istana itu penuh sujud bakti kepada Resi Vyasa. Akhirnya apa? Dia terima seluruh cinta, benih cinta yang masuk tanpa rasa takut, tanpa rasa apapun gitu. Hanya pelayanan. Hasilnya apa? Lahirnya Widura yang kita kenal sebagai paman yang bijaksana. Apa yang bisa kita tangkap di situ? Bahwa si Resi Vyasa, ruh itu, dia mewakili ruh. Kalau ruh bersatu dengan tubuh kita, kalau tubuh material ini buta mata hati, maka yang lahir adalah sifat-sifat buta yang disebut rajas. Makanya lahirlah sifat rajas, sehingga dasar satu walaupun buta, penuh keinginannya untuk berkuasa. Yang kedua, karena dia ketakutan, lahirlah Pandu yang ketakutan. Itu namanya sifat tamas. Yang terakhir, Widura lahir dari jalan bakti seorang dayang-dayang, pelayanan. Akhirnya lahirlah sifat satwam. Nah, jadi itulah yang kemudian memunculkan triguna. Jadi di dalam diri manusia, ketika ruh menyatu dengan tubuh, akan menghasilkan 3 hal. Satwam, rajas, tamas. Gitu. Dari sifat-sifat satwam, yaitu Widura, lahirlah Sanjaya yang mampu melihat dengan mata ketiga kisah-kisah perang Mahabharata. Yang lahir dari sifat rajas, yaitu Dasarasa yang buta mata, ketemu lagi wanita yang buta hati ini. Akhirnya apa terjadi? Lahirlah sifat-sifat buta yang jauh dari sifat-sifat moralitas. Duryudana. Jauh dari sifat kesatria. Dur itu jauh artinya. Dursila, Dursasana. Sementara yang sifat-sifat tamas lahirlah tidak melahirkan siapa-siapa karena dia takut. Tapi kemudian Kunti dan Madri mendapatkan berkah mantra, mendapatkan anak-anak yang lahir dari para dewa. Dip artinya cahaya. Dia mendapatkan anak yang terang. Jadi terang itulah yang kemudian menjadi Pandu. Pandu penuntun. Jadi kita kalau ingin mendapatkan tuntunan, harus mengkoneksikan diri kita untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran, yaitu Pandawa, yang lahir dari cahaya-cahaya terang pengetahuan, gitu artinya. Kalau enggak, kita mengikuti ego yang negatif, yang lahir dari sifat-sifat rajas. Nah, jadi itulah dalam diri kita, Pak Putu. Korawa adalah pribadi-pribadi kita, ego-ego kita, yang lahir dari kebutaan kita. Sifat-sifat kegelapan. Yang lahir dari sifat-sifat cahaya atau div menjadilah Pandawa. Ini juga ajaran Tantra yang meyakini bahwa hidup ini dipenuhi oleh 2 kekuatan, kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Kegelapan itu buta, cahaya itu div. Nah, ajaran Tantra yang dimasukkan ke dalam Itiasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan perangnya, Pak Dokter, perang dalam kehidupan nyata. Perang Mahabharata, Bratayuda itu, apa yang bisa dikupas dalam kehidupan nyata ini seperti nanti? Kalau kita lihat di perang Mahabharata, yang mereka perebutkan kan 3, harta, tahta, cinta. Gara-gara cinta Drupadi dinodai, gara-gara cintanya Amba ditolak oleh Risi Bhisma, itu sumber-sumber pertempuran, merebutkan tahta, merebutkan harta berupa wilayah-wilayah itu. Menimbulkanlah pergolakan antara pergolakan antara Korawa dan Pandawa. Nah, di dalam diri kita sama. Satu sisi diri kita pasti tidak ingin kaya. Untuk apa juga kaya? Toh juga kita tidak akan meninggalkan membawa kekayaan kita mati. Satu sisi sifat kita akan namanya buta itu materi, kita membutuhkan kehidupan yang penuh materi. Sering terjadi pergolakan dalam diri kita. Pergolakan itulah yang kemudian ingin menguasai Hastinapura ini, kerajaan tubuh ini.
Apakah kita akan dikendalikan oleh kegelapan? Apakah dikendalikan oleh terang dalam diri kita? Inilah pertempuran dalam diri kita masing-masing. Nah, Arjuna itu adalah pemanah. Manah itu pikiran. Krishna itu adalah avatar. Avatar itu siapa? Percikan Tuhan yang turun ke dalam diri kita. Jiwa yang akan menegakkan dharma di dalam diri kita sendiri. Dharma kita apa? Dharmaning Sudra, Dharmaning Wesya, Dharmaning Ksatria, apa Dharmaning Brahmana. Kita sedang berada di mana saat ini? Kalau kita Dharmaning Ksatria, maka kita harus menjadi pemimpin. Kadang kita takut, kalau saya jadi pemimpin nggak enak, terlalu tegas pada karyawan. Nah, itu sama dengan kita Arjuna yang sedang lemah. Diingatkanlah oleh hati nurani kita, bukan, kamu harus begini, kamu harus jadi pemimpin yang tegas, tidak boleh begini, gitu. Nah, itu contoh. Berarti ada dalam cerita Mahabharata itu adalah bagaimana Arjuna sedang bercakap-cakap dalam perang itu dengan Krishna, kan gitu. Ya. Nah, berarti itu ketika kita analogikan dalam buku Pak Dokter itu adalah kerajaan adalah Hastinapura, itu adalah tubuh kita. Ya. Kemudian berarti Krishna dan Arjuna adalah percakapan jiwa dan pikiran itu sendiri, gitu ya. Yang disebutlah dengan self-talk, dengan higher self. Diri kita yang ini. Percakapan antara kecerdasan sadar dengan kecerdasan bawah sadar yang menurunkan wahyu-wahyu dalam diri kita. Insight. Pak Putu mengalami hal yang seperti ini. Ketika bergejolak ketika dulu kan. Bisnis begini, ditipu, bla bla bla. Mau melawan, mau fight or flight gitu. Akhirnya apa? Ketika keinginan fight dan flight-nya didiamkan sama Pak Putu, duduk di tengah-tengah medan Kurukshetra dalam dirinya, mengalirlah ajaran temukan dirimu. Ajaran Paras. Semua orang bisa mengalami Bhagavad Gita dalam dirinya, semua orang. Berarti hasil utama itu seringkali dimulai oleh sesuatu peperangan, gitu ya? Peperangan. Pergolakan. Ya. Dan akhirnya itulah yang menghasilkan sesuatu yang nantinya akan berguna dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih untuk memastikan dalam pergolakan itu betul-betul bagaimana jiwa dan pikiran itu berbicara dan betul-betul nantinya adalah hasil dari sang jiwa itu sendiri, bukan hasil dari pikiran. Nah, bagaimana caranya nih Pak Dokter? Cara dan bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah hasil dari pikiran, atau keputusan itu adalah hasil dari sang jiwa. Itu gimana? Nah, itulah sebabnya ketika Arjuna mengalami melemah, apa yang harus kucari dalam hidup ini? Kenapa aku harus memerangi? Aku tidak butuh harta, aku tidak butuh ini. Aku lebih baik mati daripada memerangi keluargaku sendiri, memerangi kakekku, guru-guruku. Apalah artinya aku ini? Dia ingin meninggalkan swadharmanya sebagai seorang ksatria. Maka dia berkata sama Krishna, bawalah aku ke tengah-tengah medan Kurukshetra. Nah, artinya apa? Medan di tengah-tengah itu Madhya. Madhya itu bawalah aku kembali ke titik tengah. Titik tengah itulah di Buddha dia menjadi jalan tengah. Dan kita menjadi Imadhya. Yang tadi Ilisah dalam ajaran Kandapat dibawa ke Madhya. Tidak ada keperpihakan, gitu ya? Iya, di tengah-tengah itu kemudian apa yang terjadi? Kan kita tahu dalam kisah itu Krishna tiba-tiba menghentikan semua persiapan orang-orang perang. Sang waktu dihentikan. Nah, kita kalau mengalami sebuah momentum meditatif, momentum meditatif itu semua tiba-tiba terhenti. Nah, coba tanya Pak Putu, ketika Pak Putu punya masalah harta dalam kehidupan perusahaan, pernah enggak Pak Putu mengalami pergolakan? Naikkan gaji apa? Enggak, naikkan gaji. Tiba-tiba apa? Duduk diam, Pak Putu mendapatkan insight. Itu adalah proses Mahabharata. Gimana Pak Putu? Apa pengalamannya Pak Putu? Dari perang-perang pikiran dan akhirnya berkomunikasi dengan sang Krishna ataupun sang jiwa dalam diri ini, apa? Ada pengalaman yang bisa di-share? Saya kali ini terus terang kok pengen sekali menjadi pendengar di The Mitos kali ini. Karena semua omongannya Pak Dokter seperti nyanyian yang indah saya dengar dari tadi.
sesuatu yang merasuk sekali ke dalam. Jadinya di The Mitos kali ini saya tidak ingin jadi pembicara, tapi saya ingin terus terang saya ingin jadi pendengar dan penanya. Lebih baik kayaknya posisi saya di situ karena hati saya menyuruh ingin jadi murid hari ini di hadapan seorang guru. Oke, apa yang bisa ditanyakan? Yang saya pikirkan tadi, pertama yang saya pikirkan kalau ini mitos atau tidak, Pak Dokter, kita nggak tahu ini cerita benar atau tidak. Tapi di balik itu betapa hebatnya Maharesi Wyasa menulis Wiracarita. Ini carita yang begitu indah menembus ruang dan waktu. Itu filosofinya sangat dalam. Baru cerita sedikit saja Pak Dokter yang seperti merasa hanyut di dalamnya gitu. Nah, sekarang bagaimana saya tidak tahu banyak tentang latar belakang Maharesi ini, bagaimana dia sampai bisa punya kemampuan itu. Siapa sebenarnya beliau ini Pak Dokter, dari sudutnya Pak Dokter? Apakah dia awatara sendiri, Tuhan yang menulis, atau siapa? Kenapa latar belakangnya sehingga dia punya kemampuan sastra yang bilang begitu luar biasanya menulis epos mahacerita yang begitu luar biasa. Dan nanti Pak Dokter bisa jelaskan satu persatu. Dari situ dulu yang pengen tahu. Oke, silakan. Pertama gini Pak Putu. Ketika seseorang mempelajari tantra, mengenal siapa dirinya, mengenal alam semesta kecil, mengenal alam semesta raya, disitulah kemudian dia bisa melihat segala sesuatu itu di dalam dirinya sendiri. Semua alam semesta di luar dia lihat dalam dirinya sendiri. Nah, begitulah dia menggambarkan Krishna kecil itu mempunyai mulut yang di dalamnya dilihat sama ibunya. Kalau ingat filmnya itu, dia melihat alam semesta pada mulut ibunya, mulutnya si Krishna. Maknanya apa? Maknanya bahwa apa? Suatu ketika suatu ketika dari mulutmu akan keluar pengajaran yang akan terus abadi di alam semesta ini. Karena kamu dengan kata-katamu akan mengeluarkan ajaran alam semesta. Dialah kemudian Krishna itu. Mempunyai kemiripan nama. Si kecil Krishna Dwipayana yang lahir di tengah-tengah sebuah di antara di pulau di antara ini danau, di tengah danau gitu. Kemudian kelak menjadi Resi Wyasa, Maharesi. Maharesi itu artinya apa? Ia yang mampu melihat yang tak terlihat. Yaitu makna-makna gitu. Nah, itulah kemudian yang lihat. Bukan kebetulan bahwa Maharesi Wyasa berwarna kulitnya hitam, legam. Dia keturunan Drapida. Jadi melawan bangsa Arya. Dia ceritakanlah di situ. Ada yang banyak mengatakan demikian. Nah, ketika dia melihat dirinya, mengenal dirinya, maka dia pun mampu melakukan storytelling, Pak Putu. Jadi dengan kemampuan itu dia bisa melihat jauh ke masa depan dan ke masa lalu. Karena dia bisa menyatu dengan sang waktu. Menyatu dengan semesta itu sendiri. Sehingga dia mampu memasukkan ajaran-ajaran Weda. Weda itu artinya pengetahuan. Ajaran-ajaran Weda, baik yang Sruti maupun Smriti. Yang Sruti berupa wahyu, dia masukkan ke dalam kisah bagaimana Arjuna mendapatkan wahyu. Arjuna itu adalah pikiran yang mendapatkan wahyu dari siapa? Dari sang ruh, yaitu avatar dalam diri. Makanya Krishna mengatakan aku. Itu aku bagi kita semua. Kapan kita bicara dengan diri kita di dalam, kita akan mendengar aku itu berkata. Tapi kadang pikiran kita yang menyebut aku. Aku kecil dengan aku yang besar. Makanya digambarkanlah Sri Krishna itu di Bhagavad Gita mengatakan, aku bagaikan burung yang sedang mengamati burung lain memakan buah-buahan. Kamu Arjuna adalah burung itu yang memakan buah-buahan. Aku adalah burung yang mengamatinya. Tapi sama-sama burung yang ada pada pohon yang sama. Begitulah sang ruh kita mengamati pikiran kita, menikmati buah-buah karma kita di sini. Kadang rasa buahnya itu pahit, kadang kecut, kadang asam, kadang manis gitu misalnya buah karma kita. Sang ruh hanya mengamati. Tidak tersentuh apapun oleh apa yang dirasakan
oleh pikiran kita, tidak tersentuh apapun. Walaupun dia harus menemani kita, maka dia tuh baik-baik saja, sang ruh tuh baik-baik saja. Dia tak ternoda, nirupam, segala macam. Tak ternoda, tak terlukai. Yang terlukai itu siapa? Si pikiran terluka oleh si keadaan, terluka perasaannya oleh gini. Dan dia mengamati saja. Nah, kapan dia mau bertanya sebagai murid? Nanti kapan kamu siap, Arjuna? Maka 13 tahun Arjuna belajar kemana-mana. Belajar pada guru Drona untuk apa? Menajamkan pikirannya. Kalau kan dia sudah lama bersahabat dengan Krishna, kenapa tidak lama diajarkan? Kenapa harus di medan Kurukshetra? Ya, karena hanya pada saat itu kamu baru siap, Arjuna. Setelah kamu lulus, kalau kita SD kan 12 tahun. Ya, betul. Ya. Kalau kamu sudah lulus sekolah dasar, apa itu? Dasar-dasarnya kamu sudah lulus, sudah dapatkan bekalnya, maka disitulah aku anggap kamu siap untuk mendengar apa kata-kataku. Kapan? Kapan kamu merasa hidup ini sia-sia? Untuk apa sebenarnya hidupku ini? Aku mengejar tahta, merebutkan Hastinapura, aku tidak bawa pulang. Aku mengejar harta, mengejar cinta, kekuasaan, bahwa aku yang paling hebat, ternyata aku tidak ada gunanya. Tidak ada hebatnya aku bisa mengalahkan guru-guruku, kakek-kakekku. Apa hebatnya aku? Disitulah pada saat kapan setiap kita mengalami keterpurukan, bukan karena kegagalan hidup, bukan. Ya. Terpuruk karena untuk apa sih sebenarnya hidup ini? Ya. Mulailah di situ kita mempertanyakan, siapa aku, apa kehidupan ini, kemana aku akan pergi, begitu. Disitulah dia diajarkan, apa sih yang aku cari di sini? Diajarkanlah oleh siapa? Ruh kita di dalam melalui dialog itu. Yang di sana disebut Bhagavad Gita, seperti nyanyian dia Pak Putu. Sehingga akhirnya apa kata-katanya? Karmani eva dikaraste mapalesu kadasana, gitu dia. Artinya apa? Wahai pikiran, tugasmu adalah apa? Kerjakan kehidupan ini. Nanti hasilmu aku loh yang menerima. Kenapa? Begitu kamu mati, kamu sebagai pikiran mati. Tapi akulah yang membawa karma wasana itu naik sebagai ruh, gitu maksudnya. Jadi lakukanlah tugas dan kewajibanmu dan hasilnya serahkan kepadaku. Ku itu siapa? Atman kita, ruh kita. Itulah yang akan menerima semua hasil karma pahala kehidupan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu mau menjadi siapa, Arjuna? Menjadi Pandawa yang memerangi Korawa, atau menjadi berpihak pada Korawa yang memerangi ini? Atau kamu mau menjadi menjadi prajuritku yang menjalankan apa yang kubisikkan? Kalau kamu menjalankan apa yang kubisikkan, kamu manunggal denganku, kamu adalah kauluku yang mengikuti apa kataku. Inilah ajaran manunggaling kaulu Gusti. Ketika pikiran manunggal dengan Gustinya, sang ruh dalam diri, maka kamu akan melihat siapa aku sejatinya. Akulah ini. Maka menunjukkanlah kebesarannya Sri Krishna. Artinya apa? Kalau kamu mengenal siapa aku, walaupun aku kecil Atman dalam dirimu, kamu akan tahu Aham Brahman Asmi. Siwuham, siwuham, siwuham. Itu ajaran Tantra. Apa yang terjadi Pak Dokter ketika Sang Krishna itu atau pikiran itu tidak menjalankan apa yang didengar dari sang jiwa itu sendiri, dan apa yang terjadi jika dia mendengarkan? Ya. Dikaitkan dengan Mahabharata juga. Ya. Ketika dia tidak mendengarkan apa kata Krishna, apa kata ruh kita dalam diri, maka dia akan mendapatkan mendapatkan karma pahalanya. Dan kita tahu dalam kisah Pandawa Seda, Arjuna itu tidak pernah kena hukum karena dia membunuh Resi Bisma dengan ribuan panah. Membunuh siapapun dia tidak kena hukum. Tapi dia mendapatkan hukuman neraka gara-gara apa di kisah itu? Gara-gara dia ngintip kakaknya lagi bermesraan dengan Drupadi, itu ceritanya. Gitu. Jadi artinya dia nggak pernah kenapa. Dia membunuh ini mengikuti apa kata Sri Krishna. Ya, dia disuruh membunuh karena
Padahal dia sudah bilang, aku kan melakukan hal yang buruk ini. Dia sedang tidak menggunakan panah. Kenapa aku harus bunuh kakakku sendiri, si Karna? Sudah lakukan saja, aku yang tanggung jawab. Dipanah. Ya, kenalah si Karna. Dan dia tidak pernah dihukum oleh gara-gara itu. Si Arjuna tidak pernah mengalami neraka gara-gara itu. Hanya satu-satunya penyebabnya dia adalah karena dia agak sombong dengan kemampuannya. Yang kedua karena dia mengintip kakaknya itu, tanpa sengaja. Nah bahkan Yudhistira pun kamu tidak pernah dihukum karena dia membunuh paman Salya, tidak pernah. Tapi dia dihukum karena apa? Karena berbohong. Dia harusnya memegang satya, jujur, setia kepada kejujuran, dia berbohong. Aswatama mati. Ya, gitu. Jadi dihukum oleh kejujurannya. Karena apa? Ruh itu, hati nurani itu tidak boleh berbohong. Tapi begitu dia berbohong, maka dia kena. Nah, itu contoh. Nah, sekarang begini Pak Dokter. Ketika kita bicara, oke lah tadi bahwa percakapan itu terjadi kalau di Mahabharata adalah dengan cara menghentikan perang. Ya. Dan itu dalam kehidupan nyata adalah dan bagaimana duduk hening, kita menghentikan aktivitas, kemudian fokus, bagaimana kita menenangkan diri, menyetop segala aktivitas pikiran, dan akhirnya kita berdialog di dalam diri, kan begitu. Dan tadi dikatakan bahwa ketika dia berdialog, gitu, sang pikiran dengan sang jiwa atau sang roh itu berdialog, pahala negatif, kita anggap pahala negatif itu tidak didapat ketika justru melakukan hal buruk tetapi dia mendengarkan kata hatinya atau sang roh. Ketika dia mendengarkan, kan kata kuncinya adalah dia harus mendengarkan sang roh. Dan apapun yang dilakukan semasih dia mendengarkan sang roh, dia tidak mendapatkan pahala negatif, kan gitu. Bahkan sebaliknya, ketika dia tidak mendengarkan apapun yang dilakukan, itu dia mendapatkan hal negatif. Nah, sekarang dalam kehidupan realita, dalam proses meditasi tentu saja ada percakapan di sana. Apakah nanti ketika ada saran melakukan hal buruk itu dengan pembenar bahwa itu adalah percakapan dengan sang jiwa, itu menjadi satu kebenaran sekalipun disebut pembenaran nantinya? Atau bagaimana? Artinya pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui itu bahwa kebenaran itu adalah kebenaran atau pembenaran? Nah, pada saat dialog tadi itu, Krishna dengan Arjuna itu, dia sedang mengajarkan dua hal. Kalau kamu melakukan ini karena kebaikan, kamu melakukan yang disebut subha karma, perbuatan baik, maka kamu akan mendapatkan pahala surga. Kalau kamu mengikuti seperti Korawa, kamu akan melakukan asubha karma. Tapi kalau kamu mengikuti apa yang kuperintahkan, maka kamu sedang melakukan apa yang disebut sebagai niskama karma. Bukan karena keinginan hasrat apapun, hanya karena melakukan tugasnya sebagai seorang ksatria. Nah, jadi pembenarannya yang mana? Ciri-ciri pembenaran adalah ketika kita melihat manfaat untung rugi di situ. Ada kepentingan di sana. Ada kepentingan. Oh, saya ingin melakukan ini supaya saya disebut baik. Saya tidak ingin melakukan ini supaya saya tidak disebut buruk. Nah, contoh misalnya seorang dokter, ketika dokter ingin nyuntik, dia tidak memikirkan menyakiti apa tidak. Yang dia pikirkan apa? Ini adalah terapi. Selesai. Untuk kesembuhannya. Ya, untuk kesembuhan. Yang dia pikirkan apa? Dia berobat, saya berikan kesembuhan. Entah dia akan menyakiti apa enggak, dia nggak pikir. Dokter bedah misalnya. Ya, kebenarannya adalah apa? Kalau begini harus dibedah. Karena bahwa itu akan menyakiti apa enggak? Dan swadharmanya begitu. Dokter, sekalipun dalam prakteknya dia menyakiti, tanda kutip ya, menyakiti tubuh pasien. Ya. Tapi dalam pikirnya tidak ada keinginan menyakiti. Ya. Dan tidak ada juga keinginan dokter itu apa? Ketika saya motong ini, yang dia pikirkan apa? Kayaknya ini akan dapat banyak uang. Tidak ada. Pada saat melakukan itu yang dipikirkan oleh seorang dokter adalah bagaimana menyelamatkan bayi di dalam kandungan ini, karena lewat bawah tidak bisa, harus lewat ini.
Yang dia pikirkan keselamatan bayi karena itu tugasnya menyelamatkan bayi. Bukan memikirkan seksio ini akan mendapatkan uang sekian. Tidak ada kepikirannya di situ. Nah, dan dalam proses meditasi ya, itu akan mungkin lebih jelas ya, langsung pengalaman terlihat apakah itu pembenaran atau kebenaran dalam keheningan itu. Ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Mungkin ada pengalaman sedikit lah terkait dengan itu. Ataupun dari pengalaman itu ingin ditanyakan, silakan. Ya, kan tadi Pak Dokter banyak cerita. Terus terang harusnya nanti tema ini ya ada serinya, berseri. Karena kita kupas dulu si Krishna, kupas semualah sifat-sifat karakter dan bagaimana ceritanya, jadinya itu menarik. Tapi saya setuju dengan tadi dharmanya yang penting. Dharmanya jadinya bukan sama kayak ajaran ahimsa gitu. Kalau kita sakla ya kan tidak boleh menyakiti segala hal. Ajaran ahimsa kadang-kadang kan ini nggak boleh, nggak. Jadinya kita berpikir kan contoh ahimsa saja. Ya kalau kita disakiti dulu oleh perampok, masa kita nggak bunuh dia? Itu kan kita nggak berpikir untung rugi sudah, tapi kita mempertahankan diri itu loh. Kalau kita menerapkan ajaran ahimsa secara saklek misalnya, ada orang yang membunuh kita, ya udahlah pasrah aja, kan salah juga kan? Karena kita tidak boleh melawan dan menyakiti. Nah mungkin itu sudut pandangnya yang kita harus punya wawasan yang luas. Makanya di situ dharmanya kita sebagai manusia apa? Itu yang saya dapat. Bukan saya menceritakan ini, tapi saya mendapat apa yang diceritakan Pak Dokter tadi. Saya sebagai pendengar seorang murid tadi, oh iya. Jadinya kita balik lagi sebagai dharma seorang, kita lahir di dunia ini sebagai apa? Sebagai siapa? Tugas kita apa? Itu yang kita fokuskan. Bukan apa yang kita dapatkan, nanti kita melakukan ini manfaatnya apa, ini ruginya apa. Jadinya dharmanya kita sebagai apa, itu yang benar-benar saya dapatkan hari ini. Jadinya bukan lagi berpikir untung rugi, efek buruk dan sebagainya. Saya dapat karma baik nggak melakukan ini, sudah tidak. Kita akan lepas dari segala noda dan sebagainya. Itu yang saya dapat tadi dari perenungan dari Pak Dokter, itu lumayan dalam saya dapat. Dan apalagi Pak Dokter, ketika dengan himsa karma itu bagus. Karena selama ini kan banyak yang berpikir bahwa ahimsa itu artinya tidak membunuh, tidak menyakiti. Tetapi yang dimaksud bukan berarti apa ya? Sering kemudian orang tidak berani bunuh ini, tidak berani bunuh itu. Tapi kalau tugas kita adalah seorang kesatria, lalu mengatakan aku tidak boleh membunuh, dharmanya di mana? Kan bahkan, itu gejolak si Arjuna kan di sana. Bahkan Sri Krishna pun membunuh si Supala. Karena memang ditakdirkan dia untuk mati di tangan Krishna. Saya tiba-tiba, ampura Pak Dokter, saya tiba-tiba dapat ini nih, tema nanti, The Mitos berikutnya, kita bicara tentang vegetarian. Oh iya. Kita nanti bicara berikutnya tentang vegetarian, apakah itu ahimsa atau tidak. Lanjut Pak Dokter. Sorry, seperti itu. Nah artinya ketika itu swadharma. Ya termasuk dharma negara, ketika kita berperang kan juga termasuk itu berarti Pak Dokter. Ya, banyak sekali ajaran. Strategi. Apakah strategi berbohong itu boleh di dalam peperangan? Makanya di Bali kita pernah mendengar kata apa? Musuh wenang lenyokin. Musuh boleh dibohongin. Nah, ini baru saya tahu ini. Ya, musuh wenang lenyokin. Kalau musuh kita jujur pada musuh ya kita. Strategi kita, kamu punya senjata berapa? Punya senjata sekian. Tepatnya di mana? Di sini. Di bom markas kita. Musuh wenang lenyokin. Yaitu, kita harus menyembunyikan hal-hal yang sifatnya rahasia kepada negara-negara lain. Bahkan ada pembelajaran tentang parenting, Pak Dokter. Itu mohon sedikit kupas lah tentang parenting. Sedikit di dalam parenting itu apa yang bisa kita lihat? Ketika seorang ibu dalam keinginannya sejak dalam kandungan sudah mempunyai sifat-sifat rajas, secara genetik maka sifat rajas itu yang akan berkembang. Tetapi jangan lupa, dari 100 korawa itu ada satu yang baik. Selalu ada yang baik di tengah-tengah yang buruk. Sebuah pesan bahwa apa? Di dunia materi ini seperti halnya proton memiliki muatan negatif juga. Seperti halnya elektron yang negatif memiliki positron yang disebut muatan positif pada elektron. Atau yin yang itu putih pun ada
hitamnya dan hitam pun ada putihnya. Betul. Nah, saya tertarik nih Pak Dokter. Nah, baiknya salah satu dari 100 Korawa itu apa yang disebut baik? Oh, dia ada punya satu adik. Adik. Siapa? Namanya lupa ya. Yuyutsu kalau nggak salah, Yuyutsu. Dari 100 itu. 100 ada kebaikannya yang disebut baik itu apa? Ya, pokoknya dia nggak terlibat. Dia berbeda sendiri dengan ininya. Terus kalau Pandawa bagaimana? Dia kan punya kakak yang bernama Karna. Yang berpihak kepada orang yang memujinya. Selalu ada negatif positifnya. Nah, di situ kita diingatkan. Kalaupun kita punya pemikiran baik, jangan percaya 100% bahwa pikiran baik kita tuh baik. Atau terkadang mungkin saja bisa berefek buruk pada orang lainnya. Berefek buruk. Ya. Makanya sekalipun niat kita baik. Ya, kadang-kadang kan diajarkan di cakra hati. Kalau cakra hati kita hidup, kita menjadi orang baik. Super baiknya kita menjadi Sinterklas syndrome. Betul. Apapun diminta sama orang kita kasih gitu. Tidak bagus juga. Kan kasarnya sama juga. Sejahat-jahatnya penjahat ya dia tetap menyayangi istri dan anaknya. Dia menjadi pahlawan bagi keluarganya. Nah, karena alasan dia melakukan kejahatan. Seluruh dunia memusuhi dia, tapi keluarganya mencintai ya tetap ada. Persis. Masuk akal sih dengan ceritanya Pak Dokter. Jadi, itu. Dalam sekali semua. Berarti sebenarnya Pak Dokter, Mahabharata itu menceritakan banyak hal ya. Ilmu leadership di situ, ilmu peperangan di situ, ilmu kedarman di situ, ilmu parenting juga, pola mengasuh anak yang benar. Ilmu tentang judi juga ada di situ. ada di situ. Iya, ilmu semua, ilmu positif negatif selalu ada. Berarti sebenarnya ilmu kehidupan. Sekali. Ilmu kehidupan. Ya. Ilmu kehidupan yang tak akan pernah habis kalau dikupas itu. Kenapa sampai Pancabandawa mau berjudi? Nah, yuk dengan pikiran yang begitu positifnya mereka dan sebagainya, kenapa sampai dia jatuh terperosok mau berjudi mempertaruhkan segalanya dalam hidup? Ya. Orang sebaik itu kok bisa masuk ke dunia bertaruh sampai istrinya ditaruhkan dan segala macam. Apa yang terjadi? Karena dia dihasut oleh Sakuni. Kenapa sampai dihasut oleh Sakuni? Lemahnya orang baik adalah dia mudah dihasut. Contohnya apa? Wih, aman sebuah bapak teke jag duung maneki beguling teke. Ayo biang beguling. Kelemahan orang baik dia gampang dihanyutkan oleh. Nah kan dia dihanyutkan. Awalnya mungkin sedikit-sedikit ya, tambah gede ke bawah terus sama emosi. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Tapi ketika dia kehilangan semua itu juga ada pelajaran di situ. Ada pelajaran. Tahtanya hilang. Betul. Dia hilangkan, diambil tahtanya. Kemudian hartanya diambil lewat perjudian. Dan terakhir cintanya pun diambil. Diambil, drupadinya dilecehkan di situ. Jadi artinya apa? Akhirnya dibuanglah dia ke tengah hutan. Memang kelihatannya dibuang, diasingkan, tapi di situ dia belajar. Apa yang kita lihat di sana? Kalau ingin serius belajar, tinggalkan harta, tahta, cinta. Gitu artinya. Berarti bukan berarti kalau begitu kan sekolah nggak usah bayar, bukan. Belajar itu fokus pada belajar, bukan fokus saya kuliah ini supaya nanti saya dapat uang begini, nggak bisa. Nanti kita akan sedih kalau kok saya sudah kuliah banyak-banyak nggak dapat pekerjaan. Dalam ilmu edukasi dikatakan lakukan apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang pelajar. Fokuslah pada belajar. Makanya ada Brahmacharya. Fokus kepada masa belajar. Tinggalkan semua. Jangan pikirkan harta, tata, cinta. Fokus pada masa belajar. Apalagi naik ke Grahasta, memikirkan ketika dalam pembelajaran kan berarti karena ada cerita Mahabharata inilah jangan sampai kita banyak kepleset. Cukup belajar Mahabharata sehingga kita arahnya lebih bagus kan gitu sebenarnya dengan adanya cerita Mahabharata ini kan. Betul. Karena setiap orang mungkin aja bisa mengalami hal yang sama di dalam diri kita dengan Barata yang berbeda kan. Dengan perang-perang yang berbeda. Di situ lagi penting sekali jadi diingat sekali. Bagaimana seorang Resi Drona saking sayangnya kepada anaknya, kecintaannya itu bisa membuat dia sangat benci kehilangan anaknya, sampai kemudian akhirnya itu membuat dia kena hoax Aswatthama mati dan dia percaya, melemahkan. Artinya apa?
sekelas guru besar yang bernama Drona itu bisa kena hoax. Apalagi kita. Jadi kalau kita merasa bukan seorang yang intelektual, akademisi, guru besar, hati-hati melihat pemberitaan. Lebih hati-hati lagi dengan berita. Seorang Resi Drona saja kena hoax. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Sehingga inilah ajaran apa? Eling dan waspodo. Itu. Jadinya sebenarnya dari apa yang Pak Dokter ceritakan tadi, saya dapat sesuatu ya. Jadinya pelajaran terbesar dalam hidup kita itu ketika kita mengalami Barata Yuda di dalam. Ya, ketika kita bergejolak, bukan hanya di dalam, di luar. Saya banyak dapat pelajaran hidup ketika terjadi keterpurukan hidup yang paling dalam. Ketika ditipu sampai habis-habisan sama orang, kehilangan harta. Itu ternyata di situ banyak pelajaran-pelajaran. Jadinya duduk balik lagi, akhirnya kita kembali ke nol tadi, ke madya itu, merenung kembali apa yang kita dapatkan di situ ternyata. Kan di situ saya ketemu kewarasan itu, menemukan kembali siapa sih saya sesungguhnya, mau kemana. Di situ mulai dari titik nol gitu. Jadinya sebenarnya ajaran Mahabharata yang tadi Pak Dokter ceritakan sebuah peperangan yang ada di dalam diri. Tapi kita menemukan makna dari. Jadinya hidup yang baik itu tidak mesti hidup yang hanya sekedar damai saja. Mungkin saja perasaan damai yang biasa-biasa ini kita bisa dapatkan setelah kita ada peperangan yang begitu hebat. Jadinya peperangan pun dibutuhkan untuk mendapatkan kedamaian. Gitu, tidak mesti kalau damai saja terus kan tidak. Ya, apa yang kita dapatkan tidak dapat apa. Jadinya ya sesuatu yang wajar, mungkin flat datar. Dalam hidup jadinya naik turunnya kehidupan. Kita harus menerima semua apa adanya, mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadinya saya ingat kata-kata guru saya dulu di sekolah juga, bahwa pelajaran terbesar dalam hidup ini adalah kedukaan. Betul. Kedukaan. Jadinya jangan pernah kedukaan itu dianggap sesuatu yang menyakitkan, tapi begitu gunakan sebagai pelajaran untuk kamu semakin bertumbuh di dalam hidup. Pijakan pertama untuk menempuh jalan-jalan spiritual, baik itu kedukaan, kesukaan, jadinya semua pelajaran. Bahkan dari perspektif psikologis, motivasi mungkin tidak cukup, tetapi ketika ada emosi di sana, betul. Emosi entah itu nantinya ada kesedihan, betul, ada kemarahan, ada bahkan dendam. Nah, betul, akumulasinya menjadi satu kata jengah itu. Jengah. Ketika jengah, powerful sekali kan seperti betul. Itu. Tapi tetap bisa menjadi jurang kehancuran kita atau menjadi pusat pertumbuhan. Yang penting tadi kan bahasa terakhirnya Pak Dokter, eling dan waspada itu. Ketika kita mengalami sebuah masalah, balik lagi tenang, bisa dengan tenang, eling dan waspada, balik ke titik nol, kita akan melompat. Tapi kalau kita tidak bisa tidak eling dan tidak waspada dengan kejadian ini, justru drop dan akan berulang-ulang, akan pelajaran yang sama akan muncul lagi, akan diulang lagi sampai kita lulus, sampai elingnya muncul tadi, kata dokternya gitu. Jadinya itu pelajarannya. Itu pun jika masih dikasih kesempatan untuk mengulang lagi. Betul. Ya setidaknya kalau tidak mengulang di kehidupan sekarang, ya reinkarnasi berikutnya diulang-ulang lagi. Bahkan banyak juga yang ketika dia mendapatkan ujian, dia memutuskan untuk lari flight tadi. Iya betul. Sehingga kesempatan untuk mengulang akhirnya dia dapat di kehidupan berikutnya. Ternyata bertautan nih, karena apa? Tadi dulu kita bicara tentang tantra, bagaimana tantra melihat hakikat kehidupan ini adalah dua kekuatan, kegelapan dan cahaya, yaitu buta dan dewa. Nah, kita tahu bahwa apa? Ada mitologi di mana buta dan dewa itu memutar gunung Mandaragiri, sehingga dari gunung itu keluarlah Tirta Amerta. Nah, dalam kisah Mahabharata, butanya diwakili oleh Korawa, dewanya diwakili oleh Pandawa, lalu diputar. Di tengah-tengahnya keluarlah Tirta Amerta, berupa air suci pengetahuan kehidupan. Jadinya kita yang mendapatkan manfaatnya dari kisah Mahabharata itu. Wah, harus banyak-banyak berterima kasih nih dengan Maharsi. Mustika. Biasa ya.
Ya. Pintar juga Pak Putu nyambung. Ya kan di sini ngomong Maharesinya, di sini mustikanya. Tapi kalau disederhanakan, kata Maharesi tadi sudah tersampaikan bahwa beliau yang mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat kan, ya, betul. Mampu mengupas sesuatu di balik hal yang mungkin kita sendiri belum mampu mengupas. Makanya kita wajib berterima kasih sama Maharesi Wiyase. Dan kita juga, saya pribadi berterima kasih sama Maharesi Mustika. Karena beliau istilahnya beliau membuat ceritanya, tapi kalau kita hanya sekedar membaca, tanpa mengupasnya kan, tanpa ada yang mampu mengupas itu mungkin nol nilainya. Seperti baca dongeng biasa, nilainya sedikit sekali. Tapi ketika ada yang mampu mengupasnya kembali secara mendalam, bahwa ini adalah bagian dari sebuah kehidupan yang luar biasa sekali, banyak ilmu yang ada di sana, terus terang saya berterima kasih sekali. Apalagi nanti bukunya hadir, akan di launching entah kapan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat Pak Dr. Mustika untuk meneruskan menulis buku. Dengan ini kan saya pribadi aja merasa banyak dapat manfaat, apalagi nanti pemirsa The Mitos pasti akan lebih menunggu-nunggu buku ini. Kita tunggu Kuningan nanti alirannya. Betul. Dan biasanya kalau saya ngomong Pak Dokter ayo beresin, biasanya cepat jadinya. Karena saya selalu penasaran dengan buku-bukunya Pak Dr. Mustika. Niki bahaya Niki, kalau tiang tutup banyak yang masih, saya yakin pemirsa banyak yang masih penasaran tentang kisah-kisah pengupasan, karena luar biasa sekali. Ada lucu terakhir. Iya kan. Maharesi Wiyase. Jadi Maharesi artinya ia yang mampu melihat banyak hal. Sama seperti kita. Kalau kita semua sudah mampu melihat hal-hal yang tersembunyi di balik apa yang sebelumnya tak kita bisa lihat, lama-lama kita bisa melihat kebaikan di balik keburukan, melihat duka di balik suka, melihat suka di balik duka, eling dan waspada. Lama-lama kita menjadi biasa. Dan setiap orang adalah sebenarnya seorang Maharesi juga. Kalau mau belajar melihat sesuatu yang setiap tersirat. orang juga adalah Tuhan. Aham Brahma Asmi. Dan kita semua adalah sama, Tatua Masi gitu. Mungkin itu dokter. Nanti kita buat seri 2. Seri 2. Setuju Pak Dokter ya? Mahabharata seri 2 ini panjang ceritanya. Untung dikasih tahu itu nanti di kolom komentar saya banyak wah ini konten pragat nih. Seri 2 sampai bukunya jadi. Seri 3 lagi. Baik Susma, Pak Dokter, Susma Pak Putu, kita ketemu pokoknya tetap di The Mitos. Rahayu.